Assalamualaikum, kembali lagi di channel aku. Kali ini kontennya begitu berbeda. Yang dari semulanya mengenai tentang bagaimana cara memperbaiki peralatan elektronik. Akhir-akhir ini saya sangat tertarik dengan pegiat alam. Kebetulan ada salah satu rekan saya yang tergabung dalam organisasi pegiat alam. Oke, kita panggilkan. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan komen. 2000 years later. Baik Erik, saya akan bertanya, awal mula suka dunia pendakian itu seperti apa? Kalau ditanya soal itu, sebenarnya dari sekolah dasar saya itu sudah mengikuti pramuka. Dari situ saya mulai menyukai hutan awalnya, berlangsung sampai SMA. Dan ketika saya kuliah, saya baru mengenal dunia pendakian karena saya tergabung dalam satu organisasi Mapala, mahasiswa pecinta alam. Di situ saya baru memulai dunia pendakian, dan ketika saya menggeluti dunia itu, saya semakin cinta terhadap alam. Oke, baik. Akhir-akhir ini kan sering kita dengar banyak rekan-rekan kita yang meninggal di atas sana. Jadi saya ingin bertanya, peralatan apa saja atau perlengkapan apa yang harus kita miliki saat untuk mendaki? Kalau untuk mendaki sendiri itu, yang diperlukan itu adalah yang paling utama itu sepatu. Mungkin harus menggunakan jaket yang sesuai dengan keadaan suhu di ketinggian. Kemudian yang paling penting itu tenda, alat masak. Untuk teman-teman yang belum bisa membeli, karena kita sama-sama tahu nih, alat pendaki itu harganya lumayan mahal nih. Jadi teman-teman bisa sewa lah, sekarang udah banyak kan. Adakah ritual yang harus kita jalani saat pertama kali untuk mendaki? Kalau ritual sih nggak ada sih ya. Mungkin sebelum mendaki itu kita butuh peregangan fisik, kayak seperti olahraga. Kemudian ya biasalah, gimana kita masuk ke hutan itu harus baca doa kan. Saran saya sih sebelum masuk pintu rimba terus doa. Oke. Apa yang Anda rasakan ketika saat mendaki? Pertama kali mendaki itu awalnya bingung ya, karena ngeliat di foto-foto itu gunung itu berbentuk kerucut. Jadi saya mikirnya mungkin gak bisa didaki. Tapi ketika senior mengajak saya pertama kali mendaki, ternyata pemikiran saya salah. Jadi gunung itu nggak seseram yang saya bayangin lah. Nggak semua jalan itu terjal. Ternyata di sana jalanan juga banyak yang landai gitu. Saat berada di gunung itu kan sangat dingin. Apa yang harus kita lakukan atau sebagai antisipasi agar kita tidak kedinginan, ya bisa dibilang dengan hipo lah? Kalau untuk menangani hipo itu, yang paling penting itu seperti yang saya bilang awal tadi, semendaki itu kita harus menggunakan jaket yang lumayan tebal ya, karena di atas ketinggian itu
suhu udah mulai dingin ya, suhunya ya ini udah sekian derajat celcius itu lah ya. Kalau untuk hipo sendiri, untuk menangani hipo itu contoh nih, kalau ada salah satu teman kita yang kena hipo, kita harus segera mungkin membuat minuman hangat untuk teman. Kalau kita tidak sempat itu, kita bisa memeluk teman kita tersebut. Yang kedua itu, kalau bisa dalam pendakian itu, ketika baju kita basah itu jangan kita gunakan lagi, buru-buru ganti baju. Atau yang paling penting itu, setiap pendakian sebisa mungkin kita membuat api. Jadi saat ada rekan kita yang kena hipo, sebaiknya kita peluk ya. Untuk antisipasi tercepatnya dengan pelukan. Berikutnya, adakah tokoh yang menjadi idola kamu dalam pendakian? Tokoh sendiri yang paling pertama itu, karena saya terlahir dari satu organisasi di kampus, saya mengidolakan ketua organisasi saya yang telah mengenalkan saya di dunia pendakian. Yang kedua itu, saya mengagumi Shoji, salah satu pencetus pencinta alam di Indonesia. Banyak dari kalangan kita orang awam yang bertanya, kenapa sih atau apa sih gunanya mendaki itu? Ini banyak kali pertanyaan nih. Banyak nanya sama saya seperti itu juga. Belum rokok kan? Kalau untuk pertanyaan seperti itu, kenapa sih kamu mendaki, menghabiskan uang dan energi? Begitu banyak yang menanya seperti itu kepada saya. Jadi saya pernah jawab ke salah satu orang. Bahkan kata-kata ini saya abadikan di salah satu blog saya di Instagram. Mengapa Anda sering mendaki, menghabiskan uang dan energi? Saya menjawab, uang bisa dicari, tapi energi dan umur tak akan pernah bisa kembali. Oke, Erik, suka dan duka dalam pendakian itu ada tidak? Kalau sukanya itu banyak ya, kayak kita bisa melihat lukisan Tuhan secara gratis, kita bisa bertemu orang-orang dari luar pulau, luar kota, jadi banyak teman gitu loh. Terus senangan lainnya, kita bisa senang-senang sama teman, nyanyi-nyanyi, karena saya suka nyanyi juga ya kan. Bisa sharing-sharing di alam. Dan banyak lagi sih. Kalau dukanya itu, sebenarnya kalau di dunia pendakian itu nggak ada dukanya sih. Mungkin kalau kita lagi kena badai nih, atau angin kencang, ataupun lagi kabut nih yang nutupi jalur pendakian, sebenarnya kalau kita udah dilatih sih, insya Allah kita bisa mengatasi. Dan menurut saya pun, kalau orang-orang yang menganggap itu duka, sebenarnya itu saya anggap itu tambahan cerita sih. Soalnya kalau nggak ada kejadian kayak gitu, nggak ada kenangannya gitu. Oke, selama mendaki gunung apa yang membuat adrenalin kamu tertantang? Kalau gunung sih nggak banyak sih, saya baru-baru saya mendaki baru di Sumatera aja. Dan yang di Sumatera itu gunung salah satu gunung tertinggi, yang paling tinggi sih sebenarnya, itu Gunung Kerinci. Itu
Gunung Kerinci ini punya ketinggian 3.800 mdpl dari permukaan laut. Itu benar-benar memakan fisik saya sebenarnya. Sampai di atas pun kaki gemeter ya, karena dulu posisi pendaki itu lagi hujan, jalanan licin, jadi fisiknya 2 kali lipat gitu. Ada berapa lama atau berapa hari untuk mencapai tujuan itu untuk Gunung Kerinci? Kalau dari pengalaman saya waktu itu Kerinci sih dulu saya pribadi dulu hampir 9 jam mencapai puncak. 9 jam mencapai puncak, cukup lama ya. Ya dibarengi istirahat juga ya kan. Jangan memaksakan diri sih kalau di puncak, kalau capek ya berhenti. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, banyak kita dengar di dalam pendakian itu ada cerita mistis. Di sini saya akan bertanya, pengalaman Erik untuk pendakian ini, adakah cerita-cerita mistis? Kalau untuk cerita mistis sendiri sih, mungkin semua orang tahu ya, kalau di hutan itu, bukan di hutannya, di mana-mana sih pasti ada sih penunggunya. Jadi di beberapa gunung sendiri saya pernah mengalami cerita mistis. Saya nggak usah sebutin gunungnya lah ya kan. Di salah satu gunung saya pernah mengalami kejadian mistis. Ceritanya pada waktu itu kebetulan salah satu senior itu lagi anniversary, ulang tahun. Jadi kami itu pada waktu itu ada 11 orang. Kebetulan saya sendiri junior pada waktu itu. Karena teman-teman saya yang seangkatan nggak bisa ikut ya kan. Jadi di antara keseruan malam itu kami lagi bakar ayam lah, gitar-gitaran, nasi asik, sampai jam 1 malam persediaan air kami habis. Jadi karena saya sendiri yang paling junior, saya ditugasi ngambil air di bawah. Karena ada beberapa senior yang nggak tega, jadi saya ditemani oleh 2 senior lainnya. Jadi ketika kami turun itu sampai di pertengahan jalur, wadah untuk mengambil air kami tinggal. Terakhir saya menunggu di tempat pemberhentian terakhir, dan kedua senior saya ini, karena satu lagi cewek ya, seniornya yang nemen itu satu cowok satu cewek, jadi 3 orang ya kan. Yang senior cewek sama senior cowok ini balik ngambil wadah air, dan saya tetap nunggu di situ, di tempat itu, di pertengahan jalan lah. Dan ketika senior itu balik masuk ke jalur, mereka seakan tidak melihat saya. Mereka gitu aja ngelintas gitu aja ya kan. Dan aku panggil pun nggak nyaut, nggak noleh ke belakang lah. Jadi aku masuk ke jalur lagi, ngikuti para senior dari belakang, sampai di persimpangan jalur itu ada 2 jalur, ke atas dan ke bawah. Dan senior ini entah mengapa dia memilih jalur ke bawah. Tapi yang anehnya itu, waktu mereka kembali itu, tadinya itu kan ada 2 senior ya. Jadi mereka itu nambah 3. Jadi aku pikir nambah senior lagi dari atas untuk turun. Aku pikir jadi bertiga. Terakhir kami berjalan tuh berempat lah, karena di depan aku ada 3 orang. Jadi waktu di persimpangan itu
karena orang itu memilih jalur atas. Sebenarnya kan danau itu ada di bawah, jalur bawah. Jadi aku bingung. Aku panggil, bang, jalan salah. Aku sampai teriak-teriak itu berapa kali, mereka nggak dengar juga. Jadi aku lari, aku tepuk pundaknya, bang salah jalan. Ketika senior cewek sama satu cowok ini noleh ke aku, noleh ke belakang, mereka kaget. Dan salah satu senior cewek aku agak histeris gitu ya, kaget loh. Kok ada di belakang katanya? Ya, tadi depan. Enggak, aku dari belakang, gue bilang. Jadi di depan siapa? Jadi waktu kami lagi bicara itu, kami lihat ke depan lagi, salah satu orang itu udah nggak ada lagi. Jadi aku bilang ke orang itu, aku pikir ya salah satunya juga. Terus itu lagi gelap kan, bawa headlamp pun seadanya kan. Jadi ya itu sih pengalamannya yang buat aku was-was sih. Kalau aku terlambat manggil gitu, kira-kira 10 langkah lagi tuh jurang gitu. Bisa menyesatkan ya. Bisa misalkan itu sih pengalamannya. Baik Erik, di sini pertanyaan aku yang terakhir. Ya. Aku ingin bertanya, adakah pesan-pesan buat para pendaki yang ingin memulai pendaki? Pesan-pesan tuh pemula ya? Ya, untuk pemula. Sebenarnya alam itu milik kita semua kan, nggak ada tuh anak mahasiswa pencinta alam yang boleh naik ke gunung, semua boleh, cuma yang harus ditekankan itu peralatan harus lengkap lah. Setidaknya kita itu harus punya sepatu, jaket, tenda, alat masak. Jadi jangan sok-sok nekat gitulah, karena serendah-rendahnya pun gunung itu bisa membunuh. Walaupun bukan karena bisa aja kita kecelakaan tuh karena alam itu sendiri, karena gangguan makhluk astral. Yang ketiga itu human error itu karena kesalahan manusia itu sendiri. Ya itu tadi, mungkin sepatu dia kurang tepat lah untuk mendaki gunung. Terus kalau untuk mendaki itu, kalau untuk pemula itu kalau bisa sih harus didampingi. Kalau untuk awal ya, didampingi oleh orang yang udah biasa lah masuk ke hutan atau gunung. Terus lagi ya, harus ini sih, kayak kita belum pernah ke suatu tempat itu, kita harus cari dulu pengetahuan tentang tempat itu. Di artikel banyak, soalnya mau ke gunung ini nih, kayak mana sih kondisi gunung itu, jalur-jalurnya gimana sih gitu kan. Terus setidaknya membaca lah apa yang diperlukan untuk mendaki itu. Yang paling penting itu logistik lah, perbekalan kan, perbekalan, penerangan. Kalau bisa bawa sleeping bag itu kantong tidur, karena di gunung itu dingin ya. Tenda, kalau kan nggak punya bisa sewa sih sekarang. Banyak tuh rata-rata tempat wisata sekarang gunung di posnya ada hewan tenda. Kalau nggak berani sendiri sih, kalau mau nyoba-nyoba biasanya tour guide tuh di setiap pos. Nggak apa-apa sih ngebayar beberapa lembar uang untuk keselamatan kan, daripada nekat tapi nyawa kita terancam. Oke Erik, terima kasih atas waktunya. Sama. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa like,
subscribe, dan komen. Terima kasih.